Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Letjen Marinir Soeharto beserta perwira tinggi dan perwira menengah TNI Purnawirawan, rekan-rekan Pak Dr. Suryo, Dr. Rismon, Pak Hosinuddin Ahmad Zainuddin, ya tokoh kita, Pak Medi dan Dr. Tifa juga, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para aktivis yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita berkumpul bersama. Dari kaitan ijazah palsu Joko Widodo, awalnya boleh kita sebut rangkaian 15 April, 16 April, 17 April. 15 April Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa datang bersama ke UGM. Di sana ingin mendapatkan dokumen resmi detail kelulusan Joko Widodo, tapi tidak dapat memang karena tidak ada dan tidak benar. 16 April saya, Bu Kurnia dan Damai Hari Lubis berangkat ke Solo menemui Pak Joko Widodo untuk menanyakan langsung ijazah aslinya punya atau tidak, ada atau tidak. Tapi tidak didapatkan. 17 April kami semua melapor ke para purnawirawan yang berkumpul di Jakarta dan mendukung apa-apa yang telah ditetapkan oleh para purnawirawan tersebut, dan para purnawirawan mendukung juga perjuangan para akademisi, para aktivis untuk membongkar ijazah Joko Widodo yang diduga kuat palsu. Maka di samping upaya datang ke UGM, datang ke Solo, konklusinya ketika datang ke UGM, skripsi Joko Widodo diduga kuat palsu. Ketika datang ke Solo, berdasarkan informasi yang telah disampaikan ke para wartawan, sama saja ijazah itu yang beredar, maka indikasi dugaan ijazah Joko Widodo palsu. Maka prosesnya berlanjut ke Bareskrim, diadukan ke Bareskrim pengaduan masyarakat. Tanggal 9 sebenarnya awalnya Desember 2024. Tambahannya tanggal 20 Maret bukti-bukti kita masukkan 2025. Kemudian 7 April kita beri tambahan bukti. Lalu pada 22 April, Mei kita berikan tambahan. April pulang dari Jogja dan Solo, tambahan lagi. Maka 22 Mei ternyata selesai proses penyelidikan dari Bareskrim. Dan ternyata hasilnya anti klimaks, menunjukkan kualitas Bareskrim kita tidak profesional. Justru diumumkan dihentikan, tidak ditemukan tindak pidana tanpa proses yang benar. Oleh karena itu TPUA dan teman-teman yang lain yang berjuang keberatan dan kemudian memasukkan
desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang ditetapkan oleh Barreskrim, yang diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, itu tidak memenuhi syarat, internal, tertutup, tidak diikutsertakan pelapor, terlapor, pihak ahli tidak ikut serta. Ini kalau menurut hukum namanya cacat hukum. Kemudian juga tidak lengkap, tidak tuntas. Kita ajukan video-video Dr. Rismond, video-video Dr. Roy. Tapi Dr. Roy, Dr. Rismond tidak pernah diminta keterangan. Pihak Barreskrim takut kepada dua tokoh ini. Tambah dokter juga Tifa. Tidak berani. Kita masukkan nama supaya diperiksa Kasmujo. Kita masukkan nama Pratikno. Minta diklarifikasi. Tidak juga dipanggil, tidak diklarifikasi. Artinya menambah kualifikasi cacat hukumnya dari pengumuman Dirtipidum Mabes Polri. Maka gelar perkara khusus merupakan kondisio sine qua non, harus dilakukan gelar perkara ulang, lebih terbuka, lebih transparan, untuk bisa merealisasikan pembuktian dan keyakinan kita semua bahwa ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Tuntutannya pasal 263, pasal 264, pasal 266 KUHP. Memalsukan, membuat palsu dokumen 6 tahun. Memalsukan, membuat palsu dokumen otentik 8 tahun. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik 7 tahun. Itu pelanggarannya Joko Widodo. Ditambah dengan undang-undang Sisdiknas pasal 68, pasal 69. Pasal 68 memberi gelar ijazah yang tidak memenuhi syarat. UGM terancam pidana 6 tahun para pejabatnya. Pasal 69-nya menggunakan gelar dan ijazah palsu, terancam lagi Joko Widodo di sini 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita yakin kalau proses ini dibuka kembali atau kita terus berjuang untuk ini, akan terbukti skripsi dan ijazah Joko Widodo palsu. Makanya tangkap dan adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara
secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.